حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim al nabil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa bil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan kembali mutalaah hadis kita yang termuat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini kita telah sampai kepada hadis nomor 32. Hadis nomor 32. Hadis ini jemaah sekalian membicarakan tentang meniadakan kemudaratan dalam agama. Saya akan bacakan hadisnya jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id bin Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni. Artinya dari Abi Sa'id Sa'ad ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Tidak ada mudarat dan tidak ada memudaratkan. Tidak ada kemudaratan untuk kita dan tidak boleh juga kemudaratkan ditimpakan kepada orang lain. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sangat ringkas, sangat simpel sekali, luar biasa. Tapi ini adalah bentuk jawami'ul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk apa? Jawami'ul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk mukjizat, salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bersabda, kalau beliau berbicara itu sedikit saja, tapi mempunyai makna yang luas. Sedikit saja, tapi memiliki makna yang luas. Jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam ilmu qawaid fiqhiyah, dalam kaidah fikih, para ulama kita terdahulu sampai kemudian mengklasifikasikan qawaid itu, kaidah-kaidah itu, bahkan tak terlepas dari hadis yang kita baca hari ini atau kitab yang kita baca hari ini. Sebagai contoh, al-amru atau al-umuru bimaqasidiha, kaidah yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu kembali kepada bimaqasidiha, maksud dan tujuan awalnya. Dan ini berlandaskan kepada hadis nomor pertama dalam kitab ini, yaitu tentang innamal a'malu binniyat, tentang segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Satu. Kemudian dalam qawaid yang lain, dalam kaidah fikih yang lain, termasuk hari ini yang kita baca tentang la darara wa la dirara, ini juga ada kaidahnya jemaah sekalian. Muncul ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus apa? Yuzalu. Harus dihilangkan, harus ditiadakan, harus dihapus jemaah sekalian. Ini adalah
qawaid. Qawaid yang berlandaskan nas dari hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah qaul baginda Rasulullah SAW yang kita bahas hari ini adalah tentang la darara wa la dirara. Tidak ada mudarat dan tidak boleh ada yang memudaratkan diri kita maupun kepada orang lain. Jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sekali lagi sangat simpel dan kita akan kemudian mungkin bakal mencari potret-potret contoh konkret yang ada di lapangan. Ini hadis berkaitan dengan muamalah. Hadis yang berkaitan tentang hubungan sosial kita dengan saudara-saudara kita, guru dengan muridnya, pemimpin dengan rakyatnya, orang tua dengan anaknya. Hadis ini jemaah sekalian. Bahkan sampai ke tetangga, bab tetangga. Coba kita pakai kaidah ini jemaah sekalian. Dororo dan diroro itu berbeda. Dororo, para ulama kita terdahulu itu sampai memberikan klasifikasi terkait dengan makna doro dan diroro. Dari segi makna tentang niat atau sesuatu yang ditujukan. Dororo itu mara bahaya yang kemudian tidak disengaja. Sebaliknya, diroro mara bahaya yang kemudian diberikan karena unsur kesengajaan, disengaja. Dari satu mana ini jemaah sekalian kita bisa tarik. Masih banyak mana-mana yang lain. Cuma kita bahas satu karena kita melihat sekarang waktu maghrib itu cepat ya jemaah sekalian. Sekarang maghribnya berapa? 14.47. Kita ambil satu saja. Dari segi ketidaksengajaan dan ada unsur sengajaan. Dororo jemaah sekalian, kalau dalam bab-bab tetangga begini kita punya, saya ngajak panjenengan semua untuk membayangkan ada satu daerah yang kemudian mempunyai kontur tanah yang sedikit curam, meninggi ke bawah atau meninggi terus kemudian turun ke bawah. Satu kontur daerah ini dihuni oleh katakanlah dua rumah. Rumah pertama itu berada di atas. Rumah kemudian yang kedua itu berada di mana? Di bawahnya, sedikit saja. Rumah yang atas ini jemaah sekalian memiliki saluran pembuangan air yang memang mengarah kepada kebetulan ke rumah yang di bawah. Itu diroro atau dororo larinya. Halo? Saya ulang biar nyambung. Satu daerah yang mempunyai kontur tanah meninggi terus kemudian curam ke bawah. Dalam satu daerah dihuni dua rumah. Rumah pertama itu di atas, kemudian rumah yang kedua itu di bawah. Rumah yang atas ini kebetulan dia punya saluran pembuangan air yang langsung mengarah kepada rumah yang di bawahnya. Saluran pembuangan air yang langsung mengarah kepada rumah yang di bawahnya. Ini masuk dororo atau diroro. Dororo. Karena kenapa? Dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Karena memang nggak ada teori air itu mengalir ke atas. Pasti ke bawah. Satu. Akan tetapi jemaah sekalian, para ulama kita kemudian mengasih preventifnya seperti apa? Kalau sudah ketemukan, kalau sudah ke notis yang namanya mudorot itu, langsung dibasmi. Ini jawaban ulama kita. Saya ulang. Kalau mudorot ini sudah ke-mention, sudah ke-notice, sudah kelihatan mudorot ini. Dalam hal ini adalah saluran air yang memang mengarah kepada rumah yang ke bawah tadi. Langsung selesaikan. Langsung selesaikan. Gimana kira-kira solusinya? Rumah yang pertama tadi, yang di atas itu, tinggal dibolokkan saja saluran airnya. Simpel. Sederhananya seperti itu jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, dia bisa menjadi diroro atau unsur kesengajaan, disengaja memang
Yang punya rumah di atas tadi itu langsung mengarahkan kepada rumah yang di bawah tadi. Sengaja. Ini ada unsur kesengajaan. Dan ini jelas sudah tidak boleh jemaah sekalian. La dororo wa la dhiyara. Dan agama kita ini mudah jemaah sekalian. Sampai kemudian muncul lagi kaidah yang tadi saya sebutkan di awal itu tentang ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus ditiadakan, harus dihapus jika saya akan kasih apa namanya ini potret lagi jemaah sekalian. Kalau seandainya katakanlah ada orang kemudian tersesat, terdampar. Kalau kita bilang pegunungan itu sepertinya masih ada potensial buat hidup, buat survive di situ. Karena kenapa? Pegunungan tuh banyak tumbuhan, banyak hutan, banyak, saya kira masih banyak hewan-hewan ataupun tumbuhan liar yang bisa dimakan di pegunungan, di hutan. Saya akan kasih yang lebih ekstrim lagi. Di laut. Ustaz, laut banyak ikan, Ustaz. Oke. Yang lain misalkan di padang pasir. Padang pasir atau gurun yang paling panas di bumi itu di mana? Yang paling luas itu di mana? Gurun Sahara. Pernah ke sana, Pak? Berapa suhu di sana itu? Luasnya luar biasa itu jemaah sekalian. Sekarang kita pakai analogi ini jemaah sekalian. Ada orang kemudian terdampar, tersesat di dalam gurun ini. Dan tubuh kita ini lemah. 24 jam pertama itu tubuh bakal anhidrosis. Lidah kita yang biasanya basah itu nggak akan keringat jemaah sekalian. 24 jam pertama. Sampai kemudian ke fase selanjutnya ke 36 jam itu kita sudah masuk ke fase Fata Morgana. Tahu Fata Morgana? Lautan pasir yang sebegitu luas dianggapnya apa? Air, oasis. Makanya ada kartun itu, kartun Oscar Oasis itu. Pertanyaan jemaah sekalian, di situ kan tidak ada makanan, tidak ada persediaan apapun. Dan tadi kaidah tentang ad-dararu yuzalu itu bisa berlaku di sini. Mudarat itu tidak yang bisa dimakan. Ada Oscar Oasis itu lewat itu. Kadal pasir itu jemaah sekalian. Halal itu. Mubah. Karena memang tidak ada lagi. Tapi ntar dulu. Ada kaidah yang kemudian membatasi lagi. Ma ubiha lidh-dharirati. Apapun yang kemudian dimubahkan untuk hal-hal mudarat itu. Yaqdaru bimaqdariha. Yaqdaru biqadriha. Jadi semuanya itu sudah di apa? Ditakar. Ada matematikanya jemaah sekalian. Jangan sampai kemudian tadi karena kita dalam keadaan terdampar, tidak ada persediaan bahan makanan, kita bisa makan itu tadi kadal pasir Oscar Oasis itu, atau dalam bab yang lain misalkan kita pakai ketemunya cuma mohon maaf babi tok yang kita bisa makan, ya jangan sampai di luar qadrihanya. Ya qadaru bi qadriha. Ada takarannya. Jangan sampai kenyang. Atau jangan sampai kemudian puas-puasin itu tubuh. Gara-gara apa? Ubiha tadi itu. Halal tadi itu. Dan ini juga berlaku jemaah sekalian, mohon maaf, bagi orang-orang yang mokel itu. Kenapa? Saya kasih contoh lagi. Dan ini la dororo walid dororo ini harus pakai aplikasi contoh jemaah sekalian. Biar nyambung. Orang mokel, kalau dalam contoh dia itu pekerjaannya berat. Pekerja bangunan, proyek, infrastruktur dan seterusnya. Atau kalau di kampung-kampung itu jemaah sekalian, dan ini banyak saya temukan. Kalau waktunya musim puasa begini masih ada yang masih panen. Musim panen itu pekerjaannya ini, buruhnya ini nggak puasa itu kebanyakan. Tapi fikihnya jemaah sekalian, itu jangan sampai kemudian karena besoknya kita mau panen sudah niat nggak mau puasa. Bahkan dia sudah sarapan dari awal. Tidak boleh. Fikihnya bagaimana? Dari malam atau pas kemudian dia sahur itu, dia niatin besok mau puasa Ramadan. Sampai ya qadari bi qadriha itu.
Dia sampai kemudian bisa takar karena dia sendiri yang tahu kapasitasnya sampai mana. Jangan sengaja ya. Beda sama orang yang merancang kemudaratan itu. Sengaja nih. Karena dia apa? Tadi awal jam 6 sudah sarapan. Yang dari awal sudah punya niat buat puasa. Tapi katakanlah sekarang sampai jam 11 dia baru sudah ngos-ngosan berapa ton itu sudah dia panen. Tapi pintar dulu jemaah sekalian. Ubiha bukan halal, ubiha dulu, boleh dulu. Untuk apa? Di dororoh tadi itu biar kemudian dia cukup bisa membatalkan puasanya itu dengan minum dulu. Jangan sampai kemudian langsung cari. Kalau di sawah itu apa itu yang enak, Pak? Yang berkuah-kuah, makan. Minum dulu. Ini adalah bentuk kita kemudian punya mas'ul ya Mas sekalian. Punya rasa tanggung jawab. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an yang kita sering baca dalam puasa itu apa tuh? Wa antasumu khairul lakum, kata Allah itu. Kalau seandainya orang-orang yang mokel tadi itu, kalau dia tasumu puasa, in kuntum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Justru itu adalah hal yang jauh lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Dan ini sekali lagi jemaah sekalian luar biasa di sini. La dororo wala didoro. Kalau ini sebagai penutup ya, kalau kita boleh simpulkan, ini hadis yang memang bicarakan tentang tidak boleh berbuat zalim. Ini tidak boleh berbuat zalim. Zalim tadi saya bilang pakai contoh apa? Tetangga antar tetangga, guru terhadap muridnya, pemimpin terhadap rakyatnya atau yang dipimpinnya, bahkan sampai ke anggota tubuh kita sekarang. Banyak kemudian, ini baru kemarin Al-Falah ini mengadakan seminar tentang bagaimana anak-anak muda sekarang itu menjaga emosionalnya. Jangan sampai kemudian cepat memutuskan segala sesuatu tanpa ada matematika sebelumnya. Karena kenapa? Sumbunya anak muda itu pendek sama sekali. Banyak orang kemudian bunuh diri, mengakhiri nyawanya dengan orang bunuh diri itu mati konyol mas sekalian. Mohon maaf. Orang bunuh diri itu apa? Mati konyol. Karena kenapa? Dia langsung mengkat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena badan itu hak. Haknya Allah di situ badan ini. Apa? Ada hak Allah yang perlu kita jaga. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. Adik semua fitur-fitur yang Allah berikan ini bakal menjadi saksi, bakal berbicara aja mas kalian. Bayangkan orang kemudian kalau terlilit hutang, masalah yang terlalu mencekik, kemudian dia tidak bisa mencari solusi atau jalan keluar, dia mentok, langsung dia siletin lengannya, minum itu Superpel, Baygon. Banyak sekali kasus-kasus bunuh diri sekarang jemaah sekalian. Dan ini termasuk la dororo wala didoro. Karena kenapa? Doronya ternyata dia berlaku buat dirinya sendiri. Justru itu karena unsur kesengajaan. Ya. Jadi poinnya adalah sekali lagi saya tegaskan ini tentang jangan sampai kemudian berkelakuan zalim. Entah itu zalim kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Allah alam bisawab. Semoga bermanfaat. Saya kira ini saja yang bisa kita kaji dulu terkait dengan hadis tentang nafi ad-darurah fil Islam, tentang meniadakan kezaliman, kemudaratan di dalam agama kita. Barakallahu fikum. Mari kita tutup taklim kita dengan sama-sama baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.